Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bagus Maulana. Sebelum kita berlanjut ke video pembahasan, di sini saya doakan terlebih dahulu kepada teman-teman semuanya agar selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, agar teman-teman semua dapat beraktivitas seperti biasanya. Dan tak lupa juga saya doakan kepada teman-teman semua agar selalu diberikan rezeki yang melimpah. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, subscribe terlebih dahulu, like dan juga share ke media sosial, baik itu ke grup-grup WhatsApp ataupun grup-grup Facebook, agar teman-teman yang lain juga mendapatkan informasi-informasi seputar dunia konfigurasi teman-teman ya, yaitu baik dari Mikrotik ataupun Cisco-nya teman-teman. Oke, langsung saja di sini saya akan coba membahas satu buah routing konfigurasi lagi dari Cisco-nya teman-teman ya. Dimana kita akan coba membahas static route lagi teman-teman ya, atau routing statik yang sederhana teman-teman ya. Pertama kita coba siapkan dulu atau terlebih dahulu routernya teman-teman ya. Kita coba pakai 3 router seperti ini teman-teman ya. Kita menggunakan router PT. Pertama kita buat topologinya terlebih dahulu seperti ini teman-teman ya, menggunakan 3 router dan langsung PC teman-teman ya, langsung PC seperti ini, jadi 3 PC. Kita tidak menggunakan untuk konfigurasi sekarang teman-teman ya, kita tidak menggunakan switch dan tidak kita buat VLAN teman-teman ya, ataupun PC server. Jadi dari router kita langsung ke PC teman-teman seperti ini ya. Selanjutnya kita hubungkan menggunakan kabel cross teman-teman seperti ini. Nah kita pakai yang faster 0 untuk ke PC nya teman-teman ya. Selanjutnya 1/0 dari router pertama dan 0/0 nya ke router kedua teman-teman. Nah dari router pertama jalurnya itu ke router kedua itu faster netnya itu harus berbeda teman-teman. Kalau di sini 1/0, di sebelahnya harus 0/0 teman-teman ya, seperti itu. Kita lanjut lagi ke sampingnya. Terpenting faster netnya jangan sama teman-teman ya. Nah ini tidak bisa teman-teman, tidak bisa kita tambahkan kabel lagi, ini harus kita tambahkan terlebih dahulu teman-teman. Seperti ini, kita buka dulu routernya, kita scroll ke samping kanan seperti ini, kita matikan terlebih dahulu. Selanjutnya kita drag di PT router M1CFE teman-teman, seperti ini, kita drag di sini teman-teman ya. Oke, ini sudah bertambah. Selanjutnya kita aktifkan lagi seperti ini. Selanjutnya kita close teman-teman, kita berikan kabel cross lagi teman-teman, 6/0 seperti ini. Oke, topologinya sudah. Selanjutnya kita berikan juga topologi untuk IP address-nya teman-teman ya. Kita klik di sini, kita berikan dulu IP address-nya biar lebih mudah ya teman-teman ya. Untuk jalur dari 0/0 ke PC kita berikan alamatnya itu 10.10.10.0. Untuk networknya 0.0 teman-teman ya. Nanti bisa kita pakai dari 1 sampai 254 teman-teman. Untuk subnet masknya kita pakai 255.255.255.0 teman-teman ya. Kita menggunakan classless teman-teman. Kedua kita pakai 20.20.20.0 sama 255.255.0 juga teman-teman ya. Selanjutnya kita pakai yang ketiga itu 30.30.30.0. Ini untuk mempermudah saja teman-teman ya. Titik 0. Nah untuk jalurnya juga di sini kita berikan alamat IP address juga teman-teman untuk setiap jalurnya. Contoh networknya di sini kita pakai yang 11 saja teman-teman, 11.11.11.0. Dan di sini kita pakai yang 12.12.12.0. Ini untuk networknya teman-teman ya, nanti yang akan kita route. Nah di jalur ini, di jalur 11.11.0 ini kita bagi dua lagi teman-teman ya. Untuk jalur dari router 1 ke router kedua FA 1/0 itu bisa kita gunakan 11.11.1
atau 11.11.2 teman-teman. Di 0 per 0 itu bisa kita gunakan 11.11.2 atau 11.11.1 teman-teman. 3, 4, 5 juga nggak apa-apa teman-teman. Yang terpenting jangan bentrok teman-teman. Kalau misalkan di FA 1 per 0 nya kita pakai 11.11.11.1, nah di FA 0 per 0 nya jangan menggunakan 11.11.1 juga teman-teman ya, nanti bentrok. Contoh kita langsung berikan IP address aja di sini teman-teman ya, biar lebih mudah. 11.11.11.1 teman-teman ya. Yang di sininya kita pakai 11.11.11.2. Ini untuk mempermudah teman-teman ya. Oke. Selanjutnya kita berikan alamat lagi di sini 12.12.12.1 contohnya teman-teman ya. Sini kita pakai 12.12.12.2 teman-teman seperti ini. Ini kita tandai dengan R.1. R.1 itu ada router 1 teman-teman ya. Ini R.2, ini router 2, dan ini R.3 itu router 3 teman-teman. Nah ini untuk topologinya seperti ini teman-teman ya. Jadi IP address untuk VC ini kita menggunakan network 10.10.10.0. Yang kedua dari 6 per 0 di router kedua itu 20 untuk IP nya teman-teman ya. Dan untuk router ketiga itu IP nya itu 30.30.30.0 teman-teman ya. Selanjutnya untuk jalurnya itu 11.0 untuk networknya, dan jalur kedua dari router kedua ketiga itu 12.0 teman-teman, yang nanti dibagi 2 juga teman-teman ya. Oke, untuk pembuatan konfigurasi pertama yaitu kita memberikan atau membuat alamat IP address gateway terlebih dahulu teman-teman ya. IP address gateway untuk setiap PC yang ada di router ini teman-teman, dan juga jalurnya nih, jalur dari router ke routernya teman-teman ya. Kita buat juga alamat IP address gateway-nya teman-teman ya. Yang pertama kita masuk dulu ke router pertama teman-teman seperti ini ya. Kita buka router pertama seperti ini. Kita pilih menu CLI seperti ini teman-teman ya. Nah, akan ada tampilan seperti ini teman-teman, ketikkan N saja teman-teman ya, yang menunjukkan no. Teman-teman enter seperti ini. Nah, ini kita masih ada di user mode teman-teman. Di sini kita tidak bisa melakukan konfigurasi teman-teman ya. Lalu kita masuk terlebih dahulu ke privilege mode teman-teman, dan kita selanjutnya masuk ke mode global teman-teman. Nah, di mode global ini kita baru bisa melakukan konfigurasi teman-teman. Nah, pertama apa yang akan kita lakukan atau melakukan konfigurasi apa? Nah, di sini kita membuat alamat IP address gateway-nya teman-teman. Yang pertama kita buat IP address gateway untuk VC dan juga jalur dari fastnet 1 per 0 teman-teman. Yang terpenting teman-teman jangan sampai salah dari fasternetnya teman-teman ya. FA 0 per 0 ataupun FA 1 per 0 teman-teman ya. Pertama teman-teman ketikkan INT itu interface teman-teman, interface FA fastnet 0 per 0. Nah, kalau misalnya kita ketikkan INT FA 0 per 0 berarti kita akan melakukan konfigurasi ke fastnet 0 per 0 ini teman-teman ya. Kesini nih kita akan melakukan konfigurasi ke VC teman-teman. Lalu teman-teman kita enter saja. Nah, ini kan jalurnya masih merah teman-teman, berarti masih di disable. Jadi kita harus aktifkan terlebih dahulu dengan mengetikkan no SH atau no shutdown teman-teman ya. No shutdown itu untuk mengaktifkannya teman-teman ya. Teman-teman enter seperti ini, nanti akan berubah menjadi hijau. Selanjutnya teman-teman tinggal ketikkan IP address. Nah, di sini kita akan memberikan alamat IP address gateway-nya teman-teman. Di sini sudah kita coba buat di topologinya itu 10 untuk networknya teman-teman ya. Kita ketikkan 10.10.10.1. Nah, untuk gateway-nya nanti di VC dari jalur FA 0 per 0 itu kita menggunakan 10.10.10.1. Dan subnetnya kita pakai yang sudah tertera di topologi 25.25.255.0 teman-teman. Enter. Kita exit teman-teman. Nah, ini kita sudah selesai memberikan atau membuat alamat IP address gateway untuk jalur dari router ke VC teman-teman, itu fastnet 0 per 0. Selanjutnya kita buat juga dari fastnet FA 10, yaitu dari router 1 ke jalur router kedua teman-teman ya. Kita ketikkan lagi INT interface ya, FA 1 per 0 teman-teman. Seperti ini kita aktifkan juga teman-teman ya, no SH. Nah, setelah di no SH, kenapa ini belum merah teman-teman atau belum hijau teman-teman atau belum aktif? Karena di jalur router seperti ini dua-duanya harus diaktifkan teman-teman. Ketika kita mengaktifkan di router pertama di no SH seperti ini, nah di fastnet 0 per 0 nya di router kedua itu juga harus diaktifkan, baru ini akan terkoneksi teman-teman seperti itu ya.
Ini tidak masalah karena di router satunya belum diaktifkan, ini akan tetap merah. Tapi kita harus tetap memberikan alamat IP address gateway-nya. Kita ketikkan juga IP address. Nah, di sini networknya 11.0 teman-teman ya. Kita pakai 11.1 sudah ada di topologinya. 11.11.11.1 teman-teman. Itu 255.255.255.0. Enter teman-teman ya, itu exit. Nah, di sini kita sudah selesai memberikan alamat IP address gateway untuk jalur ke PC dan juga jalur ke routernya teman-teman. Jadi konfigurasi di router pertama untuk pembuatan gateway-nya ini kita sudah selesai. Kita tinggal close saja teman-teman ya. Jadi kita tinggal masuk ke konfigurasi di router kedua teman-teman. Kita klik lagi router keduanya teman-teman seperti ini ya. Kita pilih CLI lagi, selanjutnya kita pilih N seperti tadi teman-teman ya. Itu menunjukkan no. Selanjutnya kita ketik enter. Enable kita untuk masuk ke menu privilege. Selanjutnya kita ketikkan configuration terminal, itu kita untuk masuk ke menu global teman-teman atau menu config agar kita bisa melakukan konfigurasi teman-teman ya. Nah, setelah masuk di menu konfigurasi ini baru kita konfigurasikan routernya teman-teman ya, itu pembuatan alamat IP address gateway teman-teman ya. Yang pertama kita bebas teman-teman ya. Di sini kita melakukan pemberian alamat IP address-nya ke 3 jalur ya teman-teman ya. Ke jalur router pertama di FA 0/0, ke 6/0 ke PC, dan juga ke FA 1/0 itu ke router ketiga teman-teman. Kita mau konfigurasi ke fasternet mana dulu itu nggak apa-apa, nggak masalah. Mau ke PC dulu, ke FA 1/0 dulu, ataupun ke 0/0 dulu, itu nggak masalah teman-teman, bebas. Oke, kita ketikkan lagi interface FA 0/0. Berarti kalau misalnya kita ketikkan 0/0, nah bisa dilihat di sini. Berarti kita akan mengkonfigurasikan atau membuat IP address ke jalur VC1 teman-teman ya. Kita enter saja, kita buka terlebih dahulu no SH. Ini secara kabel teman-teman ya. Oke. Kabelnya salah tadi teman-teman ya, harusnya menggunakan kabel cross teman-teman, tadi malah strike. Oke, kita ganti dulu teman-teman seperti ini ya. Nah, ini sudah berubah menjadi hijau teman-teman ya. Setelah di enter ini akan berubah menjadi hijau. Nah, selanjutnya kita buat IP address-nya teman-teman. IP address-nya yaitu 11.11. IP address-nya 11.11.11.2 255.255.255.0 teman-teman ya. Enter, kita exit lagi teman-teman ya. Setelah itu kita buat juga ke jalur 6/0 teman-teman. Sama seperti tadi kita katakan INT FA 6/0. Akhirnya kita enter no SH. Ini sudah terlihat berubah menjadi warna hijau, itu ditandakan sebagai aktif teman-teman ya. Selanjutnya kita berikan IP address. Nah, IP address-nya itu kita menggunakan 20.20.1 teman-teman. 20.1.255.255.255.0. Enter, exit teman-teman. Selanjutnya satu konfigurasi lagi, yaitu ke jalur fastnet 1/0, itu untuk ke router 3 teman-teman. Kita ketikkan lagi INT FA 1/0 no SH. Oke, ini sudah kita aktifkan. Selanjutnya kita berikan IP address teman-teman. IP address-nya yaitu 12.12.12.1 255.255.255.0. Enter, exit. Nah, di sini kita sudah selesai pembuatan alamat IP address gateway-nya, baik itu dari router 2 ke router 1 untuk jalurnya teman-teman ya, fastnet 0/0 untuk ke PC dan juga ke router ketiga teman-teman ya. Selanjutnya kita close saja, kita masuk lagi ke konfigurasi di router ketiga. Kita buka lagi menu CLI-nya, kita ketikkan no, enable configuration terminal. Ini kita masuk ke menu konfigurasi. Selanjutnya kita konfigurasikan lagi di fasternet di interface FA 0/0 teman-teman ya.
0sh. Oke, setelah aktif seperti ini, kita baru ketikkan IP address. IP addressnya yaitu 12.12.12.2 255.255.255.0. Enter, exit. Di sini kita tinggal satu lagi teman-teman, pembuatan IP address gateway-nya, yaitu ke jalur dari router ketiga ke jalur VC-nya teman-teman. INTFA itu 1/0 teman, kita ketikkan 1/0 0sh. Kita aktifkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita berikan alamat IP address. IP addressnya yaitu 30.30.30.1.255.255.255.0. Enter, exit teman-teman ya. Oke, kita sudah selesai pembuatan alamat IP address gateway untuk seluruh konfigurasi, baik itu buat VC-nya ataupun buat jalur routernya teman-teman ya. Kalau sudah selesai, kita masuk ke konfigurasi kedua teman-teman, yaitu pemberian alamat IP address teman-teman ya untuk setiap VC yang ada di sini teman-teman. Kita klik VC di router pertama terlebih dahulu teman-teman, seperti ini. Selanjutnya kita pilih desktop, kita pilih IP configuration teman-teman. Nah, di sini kita berikan alamat network yang sudah tertera di sini teman-teman, 10.10.0 10.10.10.2 teman-teman ya. 0 itu mencakup seluruhnya teman-teman ya. Maksudnya dari 2 sampai 254 teman-teman. Kita bisa pakai bebas. Mau pakai 2, mau 3, 4, 5, 6 sampai 254 teman-teman ya. Oke, karena satunya itu sudah kita gunakan untuk alamat IP address gateway teman-teman ya. Oke, subnet masknya kita samakan seperti yang dibuat teman-teman ya di router tadi, titik 0 seperti ini, dan gateway-nya ini kita masukkan yang dibuat di router tadi teman-teman, itu 10.1 seperti ini teman-teman. 10.10.2 ini bisa 2 ataupun 5, 6, 7, 3, itu bebas teman-teman, terserah ya. Lalu kita close, kita buka lagi PC kedua, yaitu menggunakan 20.20.20.3 255.255.0 teman-teman ya. Berarti kita pakai 20.20.20.1. Nah, gateway 20.20.20.1 ini bisa digunakan untuk seluruh PC teman-teman, seluruh PC yang ada di router kedua. Kalau misalkan di router kedua kita menggunakan switch, dan di switch itu kita pasangkan PC 10, misalkan 10 PC teman-teman ya. Nah, itu bisa dipakai menggunakan gateway yang sama teman-teman ya. Cuma networknya yang berbeda. Kalau tadi gateway-nya 20.1 berarti networknya kita bisa pakai 20.2 sampai 254, itu bebas teman-teman ya, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke PC ketiga teman-teman. Kita pakai 30.30.30.7 saja teman-teman, seperti ini ya. 255.255.0 ini kita pakai 30.30.30.1 teman-teman. Oke, untuk konfigurasi kedua kita sudah selesai, tinggal di konfigurasi terakhir teman-teman, yaitu kita lakukan konfigurasi IP route statiknya teman-teman ya. Ini yang penting ya teman-teman ya. Kalau kita tidak routing ya, ini nggak bakalan bisa terkirim teman-teman ya. Seperti contoh teman-teman ya, ini kita kirim pesan teman-teman ya. Ini kirim pesan ke sini juga sampai 3 kali teman-teman ya. Ini akan terus valid teman-teman ya, karena belum kita root teman-teman ya. Oke, kita masuk ke konfigurasi terakhir teman-teman ya, itu kita akan nge-root setiap routernya. Jadi yang kita root itu semua router teman-teman ya. Router 1, router 2, dan router 3 itu kita root semuanya. Caranya itu saat kita nge-root di router pertama, yang kita root itu yaitu jalur terdekat itu tidak kita root teman-teman. Jalur terdekat itu ini teman-teman, network yang terdekat nih. Jadi network 10.10.0 dan juga 11.11.0 itu tidak kita root teman-teman ya. Dan hubnya itu yang kita ambil adalah di jalur router sebelah teman-teman. Jalur router sebelah seperti ini. Kalau misalkan kita ke 20, 30 itu kita ngambil hubnya ke router sebelah di jalur tersebut teman-teman, yaitu ke 11.2 teman-teman ya.
Oke, kita sebagai contoh kita buka router pertama teman-teman ya. Untuk ngerutnya seperti ini teman-teman ya. Kita ketikkan IP route. Di router pertama itu kita akan ngerut ke 20, 30 sama 12 teman-teman ya. 20, 30 dan juga 12. Kenapa 10 dan 11 tidak di root? Karena ini jalur yang masih terdekat dengan router 1 teman-teman ya. Jadi ini sudah diwakilkan oleh router satunya, jadi tidak mesti di routing lagi teman-teman ya. Jadi yang di routing itu jalur 20, 30 dan juga 12 teman-teman. Jadi IP root kita ke 20 dulu, 20.0. Kita yang rootnya networknya teman ya, 20.0 teman-teman ya. 255.255.255.0. Nah ini subnet yang dibuat di routernya teman-teman ya. Selanjutnya hubnya kita ambil ke jalur router sebelah teman-teman ya. Kalau misalnya kita ngerut di router pertama, berarti kita ngerut ke 20, baik ke 20, 30 atau 12, berarti tetap hubnya itu sama, yaitu ke 11.2 teman-teman ya. 11.11.11.2 seperti ini teman-teman. Enter. Kita ketik lagi IP route ini ke 30 teman-teman ya. 30.0 255.255.255.0 11.2 teman-teman. Untuk hubnya sama teman-teman ya, 11.2. Selanjutnya kita buat lagi IP route itu ke 12.0 teman-teman. 12.12.0. Subnet sama dan juga untuk hubnya itu juga sama teman-teman ya. Oke, ini kita sudah selesai melakukan routing di router pertama teman-teman, yaitu ke 20, 30 dan juga 12 teman-teman ya. Subnet masknya sama seperti yang dibuat di router dan juga hubnya itu ke jalur yang terdekat di sini teman-teman. Kalau kita ngerut di router pertama berarti kita masuk ke router kedua di FA 0/0 nya teman-teman. Itu untuk hubnya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita masuk routing di router kedua teman-teman. Kita buka juga router keduanya seperti ini teman-teman ya. Nanti saya coba jelaskan lagi biar lebih paham. Nah, kalau misalkan kita ngerouting di router kedua berarti kita hanya kedua routingan teman-teman, itu ke 10 dan juga 30. Kenapa 11, 12 dan juga 20 tidak? Karena ini masih di jalur terdekat di router tersebut teman-teman ya. Jadi ini tidak mesti di routing teman-teman. Yang di routing itu yang jauh dari router tersebut teman-teman, atau yang akan kita routing teman-teman, yaitu ke 10 dan juga ke 30 teman-teman ya. Oke, kita ke 10 terlebih dahulu teman-teman ya. Kita ketikkan IP root 10.10.10.0 255.255.0. Nah, kalau misalkan di router kedua kita akan ngerut ke router 10. Nah, jalur yang terdekat ke router 10 yaitu di router ke 1 teman-teman, yaitu fastnet 1/0. Berarti untuk hubnya kita ambil yang dari router pertama teman-teman, yaitu 1/0. Berapa IP-nya yang dibuat untuk gateway-nya, yaitu 11.11.1. Nah, kita masukkan di sini teman-teman untuk hubnya 11.11.11.1 teman-teman, seperti ini ya. Selanjutnya kita enter IP route. Kita route ke jalur kedua yaitu ke 30 teman-teman. 30.0 255.255.0 teman-teman. Nah, kalau misalkan kita di router kedua kita mau ngerouting ke PC ketiga atau ke network 30.30.0 teman-teman ya. Untuk hubnya kita ngambil ke router terdekat yang berada di jalur ya IP 30.30.0 itu teman-teman, yaitu ke router ketiga teman-teman ya, ke sini ya. Yaitu IP address-nya 12.12.12.2. Kita masukkan di sini teman-teman. 12.12.2. Kita enter teman-teman ya. Nah, ini kita sudah selesai melakukan IP routing di router kedua teman-teman ya. Selanjutnya kita masuk ke routingan di router ketiga teman-teman, seperti ini ya. Kita enter lagi. Kita ketikkan IP route routingnya di router ketiga, yaitu kita hanya ke 20,
10 teman-teman, hanya dua teman ya, ke 10 dan juga ke 20. Terserah teman-teman mau yang 20 dulu atau 10 dulu, itu bebas teman-teman ya. Kenapa yang 11 tidak di routing? Untuk jalur router ini cukup satu teman-teman, satu di awal saja di routingnya di router pertama tadi teman-teman. Jadi selanjutnya di router akhir atau router ketiga, jalur ini nggak mesti di routing lagi teman-teman, karena sudah diwakilkan oleh router pertama tadi teman-teman ya. Jadi kita hanya ngerutnya ke 10 dan juga 20. 10.10.10.0 255.255.255.0. Nah, hubnya kita ngambil ke 12.12.1 teman-teman, ke router terdekat jalurnya teman-teman ya, di router ketiga, yaitu router kedua teman-teman, 12.12.12.1 teman-teman. IP route selanjutnya kita ke 20.20.0. Nah, untuk hubnya juga sama teman-teman, karena di sini masih satu jalur untuk ke 10 dan 20 ini teman-teman ya, yaitu 12.12.12.1 teman-teman untuk hubnya. Enter. Nah, ini kita sudah selesai melakukan konfigurasi routing statik teman-teman ya, di router pertama, router kedua dan juga router ketiga teman-teman. Nah, ini kita sudah selesai konfigurasinya teman-teman, baik itu pembuatan alamat IP address gateway, memberikan alamat network ke PC-nya, dan juga routing di router masing-masing teman tadi ya. Itu sudah selesai menggunakan routing statik teman-teman ya. Kita coba kirim pesan saja teman-teman ya. Kita coba kirim pesan sampai 3 kali pengiriman teman-teman ya biasanya. Oke teman-teman, kita bisa coba cek kirim lagi teman-teman ya. Di sini bisa dilihat di sini teman-teman ya. Nah, bisa dilihat ini sudah sukses teman-teman ya. Coba kita balik kirim seperti ini. Oke. Isi 2 sini. Oke, ini sudah successful teman-teman. Berarti kalau misalkan successful seperti ini teman-teman ya, berarti tidak ada masalah teman-teman dari konfigurasinya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mendapatkan masalah saat mengirim pesan, di sini statusnya invalid saja teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan pusing. Jadi teman-teman juga harus bisa melakukan troubleshootingnya teman-teman ya. Jadi memecahkan masalah. Teman-teman cek saja di 3 konfigurasi itu. Yang pertama di IP address gateway. Teman-teman cek di IP address gateway-nya sudah sesuai atau belum teman-teman ya. Di pembuatan alamat IP address gateway ini nih sudah sesuai atau belum teman-teman ya. Kedua, teman-teman bisa cek di IP address-nya. Ini sesuai apa belum dengan gateway yang dibuat tadi teman-teman ya. Networknya, gateway-nya ini sudah sesuai belum dengan yang dibuat alamat IP address gateway di sini. Dan yang ketiga, kalau sudah gateway dan PC-nya sudah selesai, dicek semuanya, baik itu dari router pertama, router kedua dan router ketiga teman-teman, udah sesuai semuanya. Nah, berarti ada di langkah ketiga yang salah kemungkinan teman-teman, yaitu di routingnya. Mungkin di router pertama routingannya salah di sini teman-teman, mungkin, atau di router kedua mungkin ada yang salah, atau juga di router ketiga mungkin di routingannya ada yang salah teman-teman. Itu jadi teman-teman jangan risau atau jangan kaget kalau misalkan ada kendala, dicek terlebih dahulu teman-teman, seperti itu ya. Oke teman-teman, itu konfigurasi sederhana teman-teman dari static routing teman-teman ya. Oke, bagi teman-teman ingin mencoba yang lebih baik lagi atau lebih rumit lagi dari ini, silakan teman-teman klik channel saya teman-teman. Di situ sudah saya coba buat teman-teman ya, baik itu dari routing static, default, RIP, EGRP, dan juga SPF-nya sudah saya coba buat konfigurasinya teman-teman yang sederhana juga teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mungkin ada sedikit kesalahan dari saya juga, mohon maaf dimaklum teman-teman. Saya juga masih belajar dan butuh belajar lagi teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe terlebih dahulu channel saya, like dan juga share ke media sosial, baik itu ke grup-grup WhatsApp ataupun grup-grup Facebook, agar teman-teman yang lain juga mendapatkan informasi seputar dunia konfigurasi, baik itu konfigurasi dari Cisco ataupun MikroTik ya teman-teman ya. Nanti akan saya coba update dan saya share teman-teman ya.
Oke, terima kasih teman-teman. Good job teman-teman.